Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Monica, dan hari ini aku mau sharing tentang kelahiran Kristus dan Dwi Natur Kristus. Kalau teman-teman ingat waktu momen Natal, biasanya banyak gereja yang menampilkan drama tentang kelahiran Kristus, baik di sekolah minggu maupun di kebaktian umum. Di pengakuan iman rasuli yang setiap minggunya kita ikrarkan, di situ pun juga menyebut tentang kelahiran Kristus, yaitu yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah Maria. Bayangin deh teman-teman, Yesus yang adalah anak Allah, dia adalah pencipta, tapi dia mau datang ke dunia menjadi seperti kita, menjadi ciptaannya, tapi dengan cara yang out of the box, yaitu dengan dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari anak darah atau perawan Maria. Jadi saat Yesus Kristus datang ke dunia, Allah itu tuh memakai rahim Maria dan karya langsung dari Roh Kudus. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau bayi yang lahir itu logikanya pasti melewati proses pembuahan. Dan setiap bayi yang lahir itu statusnya adalah berdosa. Tapi bayi Yesus Kristus tuh nggak seperti itu. Roh Kudus menguduskan bayi Kristus di dalam kandungan Maria supaya dosa asalnya Maria itu tidak mencemari Yesus Kristus. Nah, menguduskan itu dalam artian juga dikhususkan bagi Allah. Seorang tokoh bernama Ursinus mengatakan, Roh Kudus adalah pelaku langsung dari pengandungan tubuh Kristus yang ajaib, sehingga dengan demikian menjauhkan segala kecemaran dosa asal dari benih kandungan Maria dan mempersatukan tubuh manusiawi dengan firman di dalam persatuan pribadi sejak awal kehamilan itu terjadi dalam diri Maria. Jadi dalam diri Yesus Kristus sejak awal itu terjadi penyatuan dua natur, yaitu natur ilahi dan natur manusia. Kalau bahasa kerennya itu hypostatical union. Kalau dilihat dari logika manusia, mustahil bisa lahir dari seorang perawan. Perawan loh. Berarti kan nggak melewati proses hubungan suami istri dan nggak melewati proses pembuahan juga. Impossible kan? Tapi nothing is impossible bagi Allah. Allah memakai perawan Maria salah satunya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah 100% manusia karena dia lahir dari seorang manusia. Dan salah duanya yaitu untuk menggenapi nubuat Allah dan janji firman-Nya bahwa Mesias lahir dari keturunan Abraham dan Daud. Di Kejadian 3 ayat yang ke-15 itu dikatakan, Aku yang adalah Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuat Allah yang menyatakan kelahiran Kristus itu dari keturunan perempuan, yaitu perawan Maria. Jadi kelahiran Kristus melalui dikandung dari Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria, itu artinya kelahiran Kristus tidak berasal dari keinginan manusia tetapi dari Allah. Allah yang merencanakan, Allah yang menubuatkan, Allah yang memberikan janjinya, dan Allah juga yang menggenapinya. Kalau teman-teman ingat, tadi di awal aku ada sebut tentang hypostatical union, atau penyatuan dua natur dalam diri Yesus Kristus. Itu artinya natur ilahi dan natur manusia itu bersatu, tetapi tidak bercampur dan juga tidak terpisahkan. Nah, natur manusia dan natur ilahi itu sebenarnya udah ada sejak kekekalan. Tapi natur manusianya Kristus itu baru ada saat atau baru diwujudkan waktu Yesus Kristus datang ke dunia. Dalam kemanusiaan Yesus, Yesus itu seperti kita. Jadi memiliki tubuh, memiliki pikiran, memiliki emosi. Yesus itu bisa ngerasain ngantuk,
rasain sakit, marah, dan bahkan juga lapar. Yesus merasakan juga mengalami kelemahan dan keterbatasan juga dicobai seperti kita. Tapi bedanya Yesus itu tidak melakukan dosa. Nah, Yesus adalah mediator atau pengantara kita dengan Allah Bapa. Dengan jabatannya tersebut, itu artinya menuntut Kristus untuk memakai natur manusia yang sejati yang akan ditebusnya, yaitu natur manusia yang sama seperti kita, yang telah jatuh di dalam dosa. Tapi dengan mengenakan natur manusianya itu nggak berarti natur ilahinya berubah jadi manusiawi, atau natur ilahinya jadi lebih rendah daripada Allah Bapa atau Allah Roh Kudus. Nah, ketiganya itu tuh tetap setara. Jadi melalui sharing ini, gimana respon kita? Apakah kita yakin bahwa hanya Kristus, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita? Apakah kita mau terus take it for granted dengan anugerah keselamatan kita? Allah menganugerahi keselamatan kepada setiap kita. Tapi ada tanggung jawab kita juga untuk mengerjakan keselamatan kita. Demikian sesi sharing hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. God bless.